Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali anugerah Tuhan, pemeliharaan dan berkat-berkat yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Dan saat ini kita akan masuk di dalam ibadah kita bersama di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya akan sapa kita semua sekali lagi. Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara? Semoga kita tetap sehat, kuat, diberkati dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini yang akan menjadi renungan khotbah kita di dalam minggu ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah sumber damai sejahtera, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah Tuhan bagi kami. Hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir, memberkati, menolong kami, sehingga melalui firman Tuhan ini Tuhan, kami boleh dikuatkan dan dihiburkan. Seluruh sidang jemaat-Mu sungguh-sungguh boleh diberkati melalui firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Allah, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian Mazmur 42 ayat 1 sampai 6 dengan perikop kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur dalam kitab Mazmur 42 ini juga mengalami pergumulan yang berat dan kesulitan hidup yang berat. Jiwanya gelisah dan tertekan Bapak Ibu pada waktu itu. Kemungkinan besar saat itu pemazmur dan orang-orang Israel lainnya menjadi tawanan dalam kerajaan Babel dan hidup di dalam pembuangan. Bila demikian Bapak Ibu, kita bisa membayangkan bahwa selama mereka dalam pembuangan, mereka tentu diperlakukan dengan tidak manusiawi. Seperti kerja paksa, ada makian dan ada cemoohan menjadi bagian hidup mereka sehari-hari Bapak Ibu, sehingga membuat jiwa mereka tertekan. Kebanggaan yang selama ini yang pernah mereka rasakan menjadi bangsa kesayangan Tuhan hanya menjadi kenangan Bapak Ibu. Bertahun-tahun mereka hidup menderita, berulang-ulang mereka berseru kepada Allah, memohon kemurahannya, namun Allah seolah-olah tidak menjawabnya. Kerinduan untuk bertemu dengan Allah melanda hati umat Allah, sebagaimana pemazmur mengungkapkan perasaannya Bapak Ibu di dalam ayat 2. Saya bacakan untuk kita. Dikatakan demikian, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dalam perikop ini pemazmur melukiskan seekor rusa yang berada di sebuah hutan yang kering kerontang, terbakar kemarau panjang. Tak ada lagi daun yang hijau, tak ada lagi rumput yang hijau, selain petak-petak tanah kering dan retak-retak. Rusa itu berjalan dengan lemas sambil menyeret tubuhnya. Pandangan matanya sayu, penuh dengan kekecewaan. Perasaannya tertekan dan gelisah.
Telah berhari-hari ia berjuang menahan hausnya. Kekeringan menyengat tenggorokan dan seluruh jaringan tubuhnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa tidak ada sebenarnya kebutuhan lain yang ada di dalam diri seekor rusa ini, kecuali dia ingin menemukan sungai yang berair. Ia sadar, Bapak Ibu, tanpa air hidupnya akan berakhir. Bapak Ibu dan saudaraku, seperti itulah sebenarnya lukisan jiwa yang dilanda kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Saat ini kita merasakan itu, Bapak Ibu. Sepertinya kita sedang ditawan sekarang. Sebagaimana bangsa Israel pada waktu itu ditawan oleh Babel. Kita juga sepertinya ditawan oleh karena virus penyakit corona ini. Kita tidak bisa beribadah bersama di dalam gedung gereja. Kita terpaksa harus beribadah di rumah kita. Hati kita rindu dan haus sebenarnya untuk beribadah bersama di gedung gereja. Inilah yang dirasakan oleh pemazmur, Bapak Ibu. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, ia bertanya di sini pemazmur, Bapak Ibu. Dia katakan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saking kehausannya terhadap Allah. Dia bertanya, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Ibu, ini merupakan suatu pertanyaan yang lahir karena kebutuhan yang sangat besar dan mendesak. Bilakah atau kapankah ini menunjukkan bahwa kehausan pemazmur sudah berlangsung demikian lama dan permohonannya telah diajukan berulang-ulang. Namun respon dari Allah seolah-olah tak pernah ada. Sekarang Israel yang diwakili oleh diri pemazmur baru bisa menghargai apa artinya bersekutu dengan Tuhan. Dulu mereka mengabaikan Allah, tidak menaruh perhatian pada kehadiran Allah, tidak menaruh perhatian kepada firman-Nya, tegurannya dan kasih-Nya. Sekarang Israel tiba pada pemahaman bahwa sesungguhnya bersekutu dengan Tuhan itu merupakan suatu anugerah yang besar. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudaraku, pemazmur di sini hanya bisa mengharap belas kasihan Allah dan meratapi kerinduannya yang mendalam. Sehingga ia berkata di dalam ayatnya yang keempat, Bapak Ibu, dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Di dalam pembuangan, Bapak Ibu, mereka diperlakukan sesuatu hal yang tidak enak. Mungkin juga termasuk tekanan kepada mereka untuk menyembah dewa-dewa orang Babel. Ketika pemazmur berusaha mempertahankan imannya, apa yang didapatkannya? Justru mereka mendapatkan cemoohan. Mereka mengatakan, di manakah Allahmu? Cemoohan itu menghancurkan hatinya, Bapak Ibu. Bagai anak ayam kehilangan induknya. Ia tidak punya tempat untuk berlindung. Karenanya ia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sepanjang hari ia berduka, dirundung kesedihan oleh karena kerinduannya kepada Allahnya. Bapak Ibu dan Saudaraku, saya mau di sini membagikan, share kepada saudara-saudara tentang beberapa prinsip untuk membangkitkan kembali iman kita di tengah-tengah situasi sulit sesuai dengan kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 6 ini. Yang pertama, Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi ini saya mau bagikan kepada kita yaitu milikilah jiwa yang haus kepada Tuhan. Milikilah jiwa yang rindu dan haus kepada Tuhan. Di ayat yang ketiga, Bapak Ibu, kembali saya bacakan, dikatakan demikian, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mazmur berbicara tentang jiwa. Mazmur berbicara tentang hati, bukan tentang fisik. Bapak Ibu, Mazmur ini memakai gaya bahasa metafora atau gambaran fisik untuk menggambarkan sesuatu yang non-fisik, yaitu air, haus, dan rusa. Manusia hidup membutuhkan air sebenarnya, lebih daripada membutuhkan makanan. Manusia yang tidak minum
lebih cepat matinya dibanding manusia yang tidak makan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Rusa sadar bahwa tanpa air, rusa itu pasti mati, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudaraku, kita seperti rusa sebenarnya yang merindukan air. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, air itu adalah Tuhan sendiri. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan penting sekali dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita pasti mati, Bapak Ibu. Tuhan adalah hidup atau matinya kita. Maka Tuhan adalah kebutuhan yang paling mendasar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudaraku, Kristen sejati itu tandanya selalu haus kepada Tuhan. Kalau kita selalu ingat dan sadar akan Tuhan, maka bersyukurlah hal itu, berarti kita, Bapak Ibu, masih milik Allah. Jadi mari kita selalu haus dan rindu kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mau bagikan di tengah-tengah situasi sulit ini, mari kita mengendalikan perasaan kita dengan pikiran kita. Di dalam ayat 6a dikatakan demikian, Bapak Ibu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa gelisah di dalam diriku? Bapak Ibu, hal kedua yang diperbuat pemazmur untuk membangkitkan imannya kembali ialah mengendalikan perasaannya dengan pikirannya. Kepada jiwanya pemazmur bertanya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Dalam diri pemazmur seolah-olah ada dua pribadi yang saling silang pendapat, yaitu pikiran dan jiwanya. Pikiran mewakili pengenalannya akan Allah, sedangkan jiwanya mewakili perasaannya yang berespon terhadap persoalan-persoalan hidup yang dihadapinya. Selama ini diri pemazmur dikuasai oleh perasaannya sehingga imannya terombang-ambing. Namun setelah mengingat kembali kenangan bersama Allah dan ia memperoleh keyakinan bahwa selama ini Allah adalah pribadi yang baik dan setia, ia mulai menegur jiwanya. Dia mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Bapak Ibu dan saudaraku, pemazmur di sini menyadari bahwa ia tidak boleh dikendalikan oleh perasaannya sendiri. Teologi kita seharusnya dibangun atas pengetahuan akan Allah yang benar, sebagaimana juga dinyatakan di dalam firman Allah. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Inilah janji Allah. Jika kita mempercayai Allah, kita harus berkata, aku percaya kepadamu meskipun aku seolah-olah tidak merasakan kehadiran dan tidak melihat pertolonganmu ya Tuhan. Tetapi iman kita harus tertuju kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jangan mau dikendalikan oleh perasaan kita, tetapi mari percaya dan iman kita kepada Tuhan. Itulah yang akan menjamin kehidupan kita. Poin ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, apa yang kita harus miliki di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit ini? Menaruh harapan. Ini yang ketiga. Menaruh harapan kita kepada Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita. Hal ketiga yang diperbuat pemazmur juga kita melihat ini untuk membangkitkan imannya kembali, yaitu dengan berharap kepada Allah sebagai penolongnya. Setelah pemazmur menegur jiwanya yang terombang-ambing, dengan mantap ia memerintahkan di ayat 6b, dia mengatakan, Bapak Ibu, demikian, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekarang Bapak Ibu, pengenalannya akan Allah mulai mendominasi perasaan pesimisnya. Ia bangkit dari perasaan mengasihi diri sendiri, dan ia kembali mempercayai bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Walaupun doanya Bapak Ibu belum dijawab, permohonannya juga belum terpenuhi, dan keadaannya juga belum berubah, namun ia tetap beriman bahwa Allah hadir sama seperti ketika mereka diberkati Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu ia berkata
Di bagian terakhir tadi dikatakan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu pemazmur membuat suatu komitmen yang benar, yaitu komitmen untuk bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Seperti dulu mereka bersyukur dan menikmati anugerah Tuhan. Wajah pemazmur yang dirundung ratapan ketika dia bersyukur dan percaya kepada Tuhan, menaruh pengharapannya kepada Tuhan, kini berubah menjadi sukacita karena ia kembali berharap kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, mari saya mengajak kita, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, yang membuktikan, yang membuat kita takut dan gelisah. Saya mengajak kita kembali, mari tetaplah percaya dan berharaplah kepada Allah sebagai penolong kita. Maka akan tiba waktunya Tuhan akan mengubah ratapan kita menjadi genderang kemenangan. Tuhan akan mengubah situasi kita menjadi situasi yang menggembirakan dan penuh dengan sukacita. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan memberkati kita di tengah-tengah situasi yang sekarang melanda kita. Amin Bapak Ibu, saya mengajak kita terus semangat, terus dalam Tuhan. Dan selamat hari Minggu Bapak Ibu. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami, Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Hari ini Tuhan, Engkau terus menjaga, memelihara kami di tengah-tengah situasi pandemi virus corona. Kiranya Engkau Tuhan yang terus menjaga, memelihara setiap umat-Mu, jemaat-Mu Bapa. Berkati, cukupkan semua kebutuhan kami. Kami serahkan kehidupan kami, kehidupan umat-Mu, kehidupan jemaat-Mu, kehidupan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Amin.